Kenapa kok tiba-tiba ada pembahasan-pembahasan lain, seperti misalnya tadi yang cukup menjadi sorotan saat ini adalah terkait usia pensiun, terus juga pengisian jabatan dan sebagainya. Nah, dari Bang Arsen sendiri melihatnya apa sih sebenarnya ini yang terjadi gitu? Apakah ada faktor-faktor eksternal? Kalau kita tidak menutup mata bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang sempat menyebut jangan-jangan ini hanya bersifat politis saja atau apapun itu, seperti apa? Sebenarnya saya sepakat sih dengan pendapat yang menyebutkan sebenarnya percepatannya revisi pengesahan revisi Undang-Undang Polri ini memang lebih heavy-nya memang politis. Kenapa? Yang saya baca atau kita berdiskusi, ngobrol dengan beberapa rekan di luar sana ya, mungkin Pak Presiden Prabowo ini nyaman dengan kepemimpinan Pak Kapolri Listio Sigit. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat ke belakang ya, saya coba trace sampai dengan paling tidak dengan masa pemerintahan sebelumnya Pak Jokowi. Pak Listio ini paling lama loh. Jadi Pak Listio itu dilantik tahun 2021 ya, sorry saya lupa bulannya, sekarang sudah 2026, itu setidaknya sudah 5 tahun loh. Ya, 5 tahun. Kita berhenti di situ 5 tahun. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Polri yang baru, itu ada peluang nambah lagi tuh. Berapa tahun? 4 tahun lagi lah ya. Sekitar 4 tahun, karena usia Pak Listio sekarang kan 57 ya. Ada potensi perpanjangan. Ada potensi perpanjangan, bahkan kalau misalnya untuk 4 tahun lagi berarti ya. 4 tahun lagi, kalau Pak Prabowo sekarang kan 2026, mungkin kalau 2 periode ya, 2029 mungkin sesudah periode kedua Pak Prabowo, Pak Listio masih. Sebelumnya Kapolri yang paling lama tuh mungkin era Pak Jokowi, itu Pak Tito ya. Pak Tito itu hampir sekitar 3 tahun. Di luar itu ada Pak Idam Aziz, kemudian Pak Timur ya. Kemudian ada Pak Tarman, Sutarman, ya itu rata-rata 1 tahun, 2 tahun lah. Jadi mungkin saya pikir faktor itu juga yang membuat usia pensiun di revisi Undang-Undang Polri ini bertambah meskipun hanya 1 tahun. Memang sih kalau kita bandingkan, saya coba bandingkan dengan RUU TNI, kayaknya agak lebih istimewa RUU TNI. Karena RUU TNI itu memungkinkan Panglima, artinya Jenderal Bintang 4, Panglima TNI maupun Kepala Staf ya, itu bintang 4 bisa sampai 63 tahun ya. Nah, tapi lumayan lah 1 tahun. Nah, cuma persoalan berikutnya adalah ini sebenarnya terkait dengan jabatan sipil. Sebelum ada perpanjangan usia pensiun dari Polri, khususnya para perwira, itu pernah setahun atau 2 tahun lalu ya, itu memang ada semacam fenomena sejumlah jenderal bintang 3, Komjen, itu sudah menduduki jabatan sipil. Ketika itu memang mereka waktu menduduki jabatan itu memang belum pensiun, ya. Sementara undang-undangnya memang harus mewajibkan mereka pensiun. Nah, kenapa beberapa petinggi Polri, terutama Jenderal Bintang 3, Komjen ini ditempatkan di posisi atau jabatan sipil? Ya karena memang jabatan di Polri mungkin terbatas. Ya, sementara Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 3-nya cukup banyak. Nah, ini yang jadi persoalan. Hal yang sama juga terjadi di TNI. Sehingga ya di institusi mereka sendiri aja mungkin jumlah jabatannya terbatas ya. Akhirnya ya mau nggak mau digeser ke sipil. Nah, cuma memang persoalannya adalah ada semacam mungkin agak kurang fair ya. Karena di undang-undang sebelumnya itu jelas, bahkan Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan bahwa tidak masalah memang perwira tinggi Polri maupun TNI itu menduduki jabatan sipil, nggak ada masalah, asalkan mereka mundur atau mereka pensiun. Dini kemudian artinya mereka sudah lepas jabatan kemiliteran mereka, ketentaraan mereka itu udah lepas, kemudian mereka jadi sipil sehingga mereka layak untuk menduduki jabatan sipil. Nah, cuma memang persoalan sekarang adalah itu dianulir, ya kan? Sekarang tidak perlu mereka mundur, tidak perlu mereka pensiun, tetapi mereka dapat menduduki jabatan-jabatan sipil seperti Kang Egun bilang tadi, di catatan saya itu ada sekitar 17, betul. Ada sekitar 17-an bidang yang bisa mereka duduki. Dan memang kalau kita baca, ya contoh misalnya ya, saya tadi baca misalnya energi dan sumber daya mineral, ESDM. Apa hubungannya? Iya, hubungan sama polisi agak jauh ini. Apakah mau nambang? Nah, itu mungkin persoalan. Kemudian kehutanan misalnya ya, kehutanan.
kalau misalnya mereka duduk di jabatan, oh bahkan ada ini, Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Sayang, untung nggak ada Bank Indonesia di sini. Ya kan? OJK ada di sana. Tapi kalau misalnya soal narkotika, oke lah. Penanggulan terorisme pasti berkaitan dengan mereka. Mungkin ini yang perlu dikritisi dan saya menduga pasti akan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi uji materi terkait dengan Undang-Undang Polri yang baru direvisi. Mungkin gitu, Dan.